Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Rosi Pratiwi Sihombing, SEMS, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Liana Ruteresia Siagian dengan NIM 7213260024 untuk mempresentasikan hasil artikel kelompok saya dan menjelaskan sedikit mengenai artikel studi kasus yang telah diberikan. Baiklah, adapun topik pembahasan kali ini seperti yang tertera pada slide, yaitu yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua, metodologi yang digunakan, yang ketiga, hasil penelitian, yang keempat, kesimpulan dan saran, yang kelima, manfaat penelitian bagi saya, dan yang terakhir, kontribusi saya dalam penelitian. Baiklah, yang kedua ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan oleh usaha mikro kecil dan menengah di sektor urban kopi Medan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh UMKM kopi, strategi manajemen risiko yang telah diterapkan, serta evaluasi efektivitasnya. Ketiga, ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif yang memungkinkan analisis mendalam terhadap praktek manajemen risiko yang diterapkan oleh usaha mikro kecil dan menengah di sektor urban kopi. Lokasi penelitiannya berada di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, nomor 30 Medan. Dengan penelitian yang kami laksanakan pada tanggal 22 Mei 2024, dan teknik pengumpulan datanya itu wawancara langsung dengan pemilik UMKM Urban Kopi, riset lapangan untuk observasi langsung melihat kondisi operasional, dan studi dokumentasi terkait manajemen risiko. Selanjutnya hasil penelitian. Pada hasil penelitian, kami mengidentifikasi ada 8 risiko. Yang pertama, risiko pasokan. UMKM Urban Kopi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan bahan baku seperti kopi, susu, gula, dan bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk produk kopi mereka. Yang kedua, risiko persaingan. Persaingan yang ketat dari kafe dan warung kopi lainnya di sekitar wilayah tersebut dapat mengancam pangsa pasar dan profitabilitas UMKM Urban Kopi. Yang ketiga, risiko pemasaran. Tantangan dalam mencapai target pasar yang tepat dan mempertahankan basis pelanggan yang loyal menjadi risiko penting dalam mengelola UMKM Urban Kopi. Yang keempat, ada risiko keuangan. Adanya risiko terkait dengan manajemen keuangan seperti fluktuasi pendapatan, biaya operasional yang tinggi, dan kemampuan untuk memperoleh modal tambahan untuk pengembangan bisnis. Yang kelima, risiko regulasi. Perubahan regulasi terkait izin usaha, perpajakan, dan peraturan kesehatan makanan dapat berdampak pada operasional UMKM Urban Kopi dan mengakibatkan biaya tambahan atau kerumitan administratif. Yang keenam, risiko ketenaga kerjaan. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan dapat diandalkan, serta kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan menjadi faktor risiko yang perlu diperhatikan dalam operasional sehari-hari UMKM Urban Kopi. Yang ketujuh, risiko kesehatan dan keselamatan. Risiko terkait dengan keamanan dan kesehatan pelanggan serta karyawan seperti kebersihan, keamanan, pangan, dan penanganan limbah juga merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, risiko karyawan mencuri. Adanya risiko terkait dengan kecurangan internal seperti karyawan yang mencuri uang dari bisnis dapat mengancam stabilitas keuangan dan kepercayaan pemilik UMKM Urban Kopi terhadap tim kerja mereka. Selanjutnya, hasil penelitian menganalisis tingkat risiko. Seperti yang terlihat pada slide, ada 2 tingkat risiko, yaitu medium atau sedang dan high atau tinggi. Nah, di sisi risiko yang medium ada risiko pasokan, keuangan, ketenaga kerjaan,
serta kesehatan dan keselamatan. Lalu untuk di sisi resiko yang high, ada resiko persaingan, pemasaran, regulasi, dan karyawan mencuri. Selanjutnya ada analisis persentase resiko. Nah, seperti yang terlihat pada grafik ini, resiko karyawan mencuri menempati posisi paling tinggi, yaitu sebesar 25%. Kemudian kami menganalisis manajemen resiko pada UMKM Urban Coffee dari 8 risiko yang tadi. Nah, pada risiko pasokan, yang pertama itu membangun kemitraan jangka panjang dengan pemasok utama untuk memastikan ketersediaan bahan baku kopi yang stabil. Yang kedua, melakukan diversifikasi pasokan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan. Yang ketiga, mengamati tren pasar dan melakukan perencanaan yang matang untuk mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku. Nah, pada risiko persaingan, yang pertama itu menyusun strategi pemasaran yang unik dan menonjol untuk membedakan diri dari pesaing. Yang kedua, melakukan survei pasar secara teratur untuk memahami tren dan preferensi pelanggan serta menyesuaikan penawaran produk untuk promosi sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan basis pelanggan yang loyal. Nah, pada risiko pemasaran, yang pertama itu memanfaatkan media sosial dan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan kehadiran online UMKM Urban Coffee. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas pelanggan dan menawarkan promosi khusus untuk meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, mengadakan acara atau promosi khusus untuk menarik perhatian pelanggan baru dan meningkatkan kesadaran merek. Nah, pada resiko keuangan, yang pertama membuat anggaran yang realistis dan mengelola arus kas dengan cermat untuk menghindari masalah likuiditas. Yang kedua, membangun cadangan dana darurat untuk mengatasi kemungkinan biaya tak terduga atau penurunan pendapatan. Dan yang ketiga, memperkuat sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Nah, pada risiko regulasi, yang pertama itu memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku dalam operasi UMKM Urban Coffee. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap perubahan kebijakan atau regulasi yang berpotensi memengaruhi bisnis dan mengadaptasi strategi operasional sesuai kebutuhan. Dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga pemerintah terkait untuk memahami perubahan aturan dan mendapatkan bantuan jika diperlukan. Nah, resiko ketenaga kerjaan yang pertama itu memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi. Kemudian membangun budaya kerja yang inklusif dan memberikan insentif yang adil untuk meningkatkan retensi karyawan. Yang terakhir, menerapkan prosedur yang jelas dan transparan terkait hak dan kewajiban karyawan serta sistem penilaian kinerja yang objektif. Nah, pada risiko kesehatan dan keselamatan, yang pertama itu memastikan kepatuhan terhadap standar kebersihan dan sanitasi makanan yang ketat untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga reputasi bisnis. Kemudian, melakukan pelatihan reguler kepada staf tentang praktik keamanan makanan dan prosedur keselamatan kerja. Lalu, mengadopsi teknologi dan peralatan modern untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam operasional UMKM Urban Coffee. Dan yang terakhir, pada resiko karyawan mencuri, yang pertama menggunakan aplikasi pada kasir untuk input pemesanan dan harga otomatis yang terbaca oleh aplikasi, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dan manipulasi data oleh karyawan. Yang kedua, menerapkan sistem pembayaran digital melalui scan QRIS untuk transaksi pelanggan, yang memungkinkan pelacakan transaksi secara langsung dan mengurangi risiko pencurian uang tunai. Dan yang terakhir, memastikan keamanan dan integritas data transaksi dengan melindungi akses ke aplikasi kasir
dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian, kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, analisis manajemen resiko pada UMKM Urban Kopi Medan telah dilakukan dengan identifikasi, ranking risiko, dan perencanaan strategi pengelolaan risiko yang sesuai. Dari hasil identifikasi, risiko-risiko yang signifikan seperti risiko karyawan mencuri, persaingan, pemasaran, dan regulasi mendominasi dalam tingkat risiko. Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang disarankan haruslah difokuskan pada aspek-aspek tersebut untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Melalui implementasi langkah-langkah manajemen risiko yang tepat, diharapkan UMKM Urban Kopi Medan dapat mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko yang diidentifikasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisinya di pasar. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang distribusi persentase risiko juga memungkinkan pengelolaan sumber daya dan strategi yang lebih efektif. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya manajemen risiko yang proaktif dan terarah dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan UMKM Urban Kopi Medan di tengah dinamika bisnis yang berubah-ubah. Adapun sarannya, disarankan untuk menerapkan beberapa langkah pencegahan dan deteksi dini, seperti melakukan proses rekrutmen yang ketat dengan memeriksa latar belakang calon karyawan secara menyeluruh, kemudian menerapkan sistem pengawasan yang efektif seperti CCTV di area-area penting dan penggunaan teknologi point of sale yang canggih untuk memonitor transaksi secara real time. Kemudian membuat kebijakan internal yang jelas mengenai konsekuensi dari tindakan pencurian dan berikan pelatihan kepada para karyawan tentang etika kerja dan pentingnya integritas. Dan yang terakhir, owner dapat membangun budaya kerja yang positif dan transparan untuk meningkatkan loyalitas dan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pencurian. Kemudian yang terakhir, ada manfaat penelitian bagi saya dan kontribusi saya dalam penulisan artikel tersebut. Nah, dengan melakukan penelitian tersebut, saya dapat memperdalam pemahaman mengenai strategi pencegahan dan deteksi dini terhadap pencurian di suatu usaha oleh karyawan sendiri, dan juga dapat mengasah keterampilan dalam melakukan penelitian, analisis data, dan penulisan akademik yang berguna di masa depan. Nah, dengan penelitian ini saya dapat merasakan kepuasan karena kontribusinya membantu memecahkan masalah nyata yang dihadapi oleh UMKM. Kemudian dengan penelitian yang berhasil dan dipublikasikan dapat meningkatkan reputasi kami sebagai peneliti di kalangan akademik, dan juga melalui penelitian ini saya dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM, dan juga melalui penelitian ini saya dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM yang bisa membuka peluang untuk kerjasama di masa depan. Lalu, adapun kontribusi saya dalam penelitian ini, yaitu bagian penjelasan penelitian dan kesimpulan. Nah, pada bagian hasil dan pembahasan, saya dan tim mengerjakan secara bersama-sama. Secara keseluruhan, kontribusi saya sebesar 90%. Nah, untuk artikel selanjutnya yang berjudul Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut, studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Nah, untuk topik pembahasannya yaitu pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, serta manfaat artikel tersebut bagi saya. Yang pertama, pendahuluan. Asuransi pengangkutan barang menjadi penting karena selama proses pengiriman barang,
bisa saja mengalami kerusakan atau hilang akibat kejadian tak terduga dan ketidaksengajaan. Kesadaran berasuransi di kalangan pengusaha di Indonesia semakin meningkat, sehingga asuransi pengangkutan semakin banyak digunakan. Kerugian yang terjadi bisa disebabkan oleh berbagai peristiwa tak terduga dan bukan hanya karena kelalaian tertanggung, tetapi juga bisa karena kesalahan pihak ketiga. Jika tertanggung atau pemilik barang mengalami kerugian akibat tindakan pihak ketiga, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Setelah itu, perusahaan asuransi berhak menuntut ganti rugi dari pihak ketiga atas nama tertanggung. Proses ini disebut subrogasi, yang bertujuan untuk mencegah agar tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dua kali. Kasus yang dibahas melibatkan PT Santos Jaya Abadi yang mengirimkan 1.803 kotak kopi bubuk ke CV Multi Mandiri di Jayapura. PT Santos Jaya Abadi mengasuransikan muatan ini kepada PT Asuransi Aksa Indonesia, dan selama perjalanan, muatan tersebut hilang akibat penggelapan oleh supir truk yang mengangkutnya. PT Asuransi Aksa Indonesia kemudian membayar ganti rugi kepada PT Santos Jaya Abadi dan menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari pengangkut, yaitu PT Transporindo Agung Sejahtera. Namun, PT Transporindo Agung Sejahtera ini ternyata juga telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen. Permasalahan yang muncul adalah adanya asuransi ganda, di mana kedua perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen, terlibat dalam asuransi atas barang yang sama. Prinsip kontribusi dan subrogasi menjadi dasar untuk menyelesaikan klaim ini. Prinsip kontribusi menentukan bahwa kedua perusahaan asuransi berbagi tanggung jawab pembayaran klaim. Sementara prinsip subrogasi memungkinkan PT Asuransi Aksa Indonesia menuntut ganti rugi dari pengangkut yang juga diasuransikan oleh PT Asuransi Buana Independen. Selanjutnya, bagian pembahasan. Masalah dalam kasus ini dimulai dengan pengiriman muatan kopi bubuk milik PT Santos Jaya Abadi oleh PT Transporindo Agung Sejahtera yang diangkut menggunakan truk. Saat dalam perjalanan, terjadi penggelapan oleh supir truk yang menyebabkan kerugian bagi PT Santos Jaya Abadi. PT Santos Jaya Abadi mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi Aksa Indonesia yang kemudian membayar ganti rugi sesuai dengan polis yang telah disepakati. Namun, PT Asuransi Aksa Indonesia kemudian menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari PT Transporindo Agung Sejahtera. Di sisi lain, PT Transporindo Agung Sejahtera juga mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen, yang ketika PT Asuransi Aksa Indonesia mengetahui hal ini, mereka meminta kontribusi dari PT Asuransi Buana Independen sesuai prinsip kontribusi dalam asuransi. Namun, pembayaran yang dilakukan oleh PT Asuransi Buana Independen tidak sepenuhnya sesuai dengan perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Nah, meskipun demikian, pembayaran tersebut diterima dan masalah dianggap selesai. Dalam proses ini, prinsip kontribusi mendukung prinsip indemnitas dengan menghindari pembayaran ganda kepada tertanggung. Setelah klaim dibayarkan oleh penanggung asuransi, baik PT Asuransi Aksa Indonesia maupun PT Asuransi Buana Independen, kewajiban para pihak dianggap telah selesai dan hak tertanggung dipenuhi. Dengan menggunakan hak subrogasi, PT Asuransi Aksa Indonesia menuntut ganti rugi dari PT Transporindo Agung Sejahtera atas kerugian yang telah mereka bayarkan kepada PT Santos Jaya Abadi. Ini menegaskan prinsip dalam hukum bahwa penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak lain yang bertanggung jawab atas kerugian yang mereka tanggung. Dengan demikian, meskipun terjadi masalah asuransi ganda dan perbedaan dalam pembayaran antara dua perusahaan asuransi,
Kasus ini dianggap selesai setelah pembayaran ganti rugi dilakukan. Kemudian kesimpulan, dalam kasus di mana terjadi dua polis asuransi atas objek yang sama, prinsip yang berlaku adalah prinsip kontribusi. Ini berarti bahwa penanggung asuransi yang telah membayar klaim memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari penanggung lainnya berdasarkan kontribusi proporsional atas kerugian yang ditanggung. Dalam penelitian tersebut, PT Asuransi Aksa Indonesia bertanggung jawab membayar klaim asuransi yang diajukan oleh PT Santos Jaya Abadi selaku pemilik barang. Namun, ketika PT Asuransi Aksa Indonesia ingin menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari PT Transporindo Agung Sejahtera, ternyata muatan tersebut telah dia asuransikan kepada PT Asuransi Buana Independen. Oleh karena itu, prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan dan yang berlaku adalah prinsip kontribusi. Kendala dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dari PT Transporindo Agung Sejahtera selaku pengangkut yang mengasuransikan muatan kepada PT Asuransi Buana Independen. Jadi artikel ini tuh bermanfaat bagi saya karena mengajarkan bahwa pentingnya asuransi dalam bisnis. Nah, artikel ini menyoroti pentingnya asuransi untuk melindungi bisnis dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kejadian yang tak terduga. Kemudian, saya juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip kontribusi dalam industri asuransi dan belajar bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kasus-kasus di mana terdapat dua atau lebih polis asuransi yang relevan. Dan yang terakhir itu, artikel ini mengajarkan pentingnya komunikasi antara berbagai pihak terkait dalam transaksi asuransi, seperti pemilik barang dan perusahaan pengangkut yang tadi. Nah, hal ini mengilustrasikan betapa pentingnya transparansi dan koordinasi dalam memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang perlindungan asuransi yang ada. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.